telur tenggelam, telur mengapung, dan telur melayang. Sebelum melakukan praktikum sederhana, saya akan memperkenalkan siswi tersebut. Melakukan praktikum sederhana, saya akan membacakan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama, gelas yang sudah diisi air 3 buah gelas. Yang kedua, telur 3. Yang keempat, sendok makan. Dan yang terakhir, garam. Saya akan melakukan praktikum berikut. Ini yang pertama, telur tenggelam. Baik, yang kedua, percobaan kedua untuk mengapung. Dan ini hasilnya. Baik, inilah yang terakhir, coba terakhir yaitu melayang. Yang pertama, massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Yang kedua, massa jenis telur lebih sedikit daripada massa jenis air karena sudah ditambahi garam. Dan yang terakhir, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Inilah hasil praktikum sederhana kami. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rania Putri Sekar Arum. Adik-adik sekalian bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Sekar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan sebuah praktikum yang berkaitan dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yuk, kita ikuti praktikumnya bersama-sama. Nah, adik-adik, pada praktikum kali ini kakak akan ditemani oleh Najib. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadine Amaina, kelas 6 SD Pengalaman 1. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Apa saja yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Di sini ada bunga kamboja, kemudian ada bunga asoka, dan yang terakhir ada bunga sepatu. Tugas Nadine kali ini akan memeriksa bagian-bagian dari bunga yang sudah disiapkan. Nah, kita akan langsung mulai dari bunga yang pertama. Nah, sekarang Nadine akan memeriksa bagian-bagian dari bunga kamboja ini ya teman-teman. Silakan Nadine. Oke, jadi pertama di sini ada bagian yaitu adalah tangkai. Lalu di sini adalah kelopak. Di sini adalah mahkota dan di dalam sini itu adalah benang. Coba bisa dibuka, diperlihatkan yang mana itu namanya benang sari. Nah, Nadine, kira-kira bunga kamboja ini termasuk bunga yang sempurna atau bunga yang tidak sempurna? Bunga yang tidak Oke, berarti bunga kamboja ini teman-teman merupakan bunga yang tidak sempurna. Selanjutnya akan beralih ke bunga yang kedua, yaitu bunga asoka. Silahkan Nadine. Baiklah, jadi di sini ada tangkai. Lalu di sini ada kelopak dan di sini ada mahkota. Di sini juga ada kepala. Di sini juga
ada tangkai. Nah, Nadine, kira-kira bunga asoka ini merupakan bunga sempurna atau bunga tidak sempurna ya? Bunga yang tidak sempurna. Nah, oke, berarti bunga asoka ini teman-teman merupakan bunga yang tidak sempurna. Nah, teman-teman, sekarang kita akan beranjak ke bunga yang terakhir. Bunga yang terakhir yaitu bunga sepatu. Silakan Nadine. Baiklah, di sini kita akan menemukan itu adalah tangkai. Lalu ini adalah dasar bunga dan ini kelopak. Ini adalah mahkota. Lalu ini adalah batang putih. Ini adalah kepala putih dan ini adalah benang sari dan juga kepala sari. Lalu kita belah. Di sini kita lihat adalah bakal putih. Nah, Nadine, setelah Nadine teliti bunga sepatu ini, kira-kira bunga sepatu ini merupakan bunga apa ya? Bunga sempurna atau bunga tidak sempurna? Bunga sempurna. Ya, jadi teman-teman, bunga sepatu ini merupakan bunga yang sempurna. Nah, adik-adik sekalian, tahukah kamu apa itu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat reproduksi lengkap, yaitu jantan, benang sari, dan betina putih. Sedangkan untuk bunga yang tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki alat reproduksi satu saja, entah itu berupa benang sari saja ataupun putih saja. Jadi, kesimpulan dari praktikum kali ini adalah bunga sepatu termasuk dalam golongan bunga yang sempurna. Sedangkan bunga kamboja dan bunga asoka merupakan bunga yang termasuk dalam bunga tidak sempurna. Nah, sekian praktikum kakak kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qudsiah, NPM 719720176. Nah, di sebelah kiri saya ada murid saya yang bernama Afifah Raihani, kelas 4 SD dari SDN Pajagalan 1. Nah, saya di sini akan mempraktekkan sebuah pelangi dalam toples, yaitu di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada sendok, madu yang sudah dikasih pewarna makanan, sabun cuci piring, air yang sudah diberi pewarna makanan, minyak, dan toples. Nah, sekarang kita memulai prakteknya. Yang pertama, kita masukkan madunya terlebih dahulu. Kemudian sabun cuci piring. Agar tidak tercampur, kita pakai sendok dulu ya.
Kemudian kita masukkan airnya secara pelan-pelan agar tidak kecampur. Setelah itu kita masukkan minyak. Selesai. Nah, jadi di sini ada warna merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, untuk penjelasannya, kenapa tidak terjadi antara percampuran dengan cairan lainnya? Karena masing-masing cairan memiliki berat jenis atau massa jenis yang berbeda-beda. Yang pertama, madu memiliki massa jenis atau berat jenis yang paling berat. Dan untuk cairan sabun pencuci piring mempunyai massa yang lebih ringan daripada madu. Dan air biasa memiliki massa yang lebih ringan daripada sabun cuci piring. Dan terakhir, minyak memiliki massa jenis atau berat jenis paling ringan, sehingga dia berada di posisi paling atas karena tidak akan tercampur dari satu sama lain. Nah, proses terjadinya pelangi, yaitu pelangi terjadi ketika hujan dan matahari berada di waktu yang bersamaan. Sinar matahari yang menembus air hujan dibelokkan sehingga terjadi perubahan warna yang indah, yaitu pelangi. Sekian dari video praktek dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama kakak Nuril Jannah. Adik-adik sekalian bisa memanggil kakak dengan nama Nuril. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai zat. Ayo kita ikuti praktikumnya. Nah teman-teman, kali ini kakak ditemani oleh Nadine. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadinda Zainal Amorina, kelas 6 SD dari SDN Pangarangan 1. Nah langsung saja kita melakukan praktikum kali ini. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini yaitu air, beras, minyak goreng, pasir, gula, dan susu. Jadi langsung saja kita melakukan praktikumnya. Kemudian coba siapkan uang untuk airnya ke dalam wadah ini.
kita akan melihat perubahan dari zat yang tadi kita aduk. Sekarang untuk Nadine, pilih zat yang tercampur dan zat yang tidak tercampur. Nah, untuk zat yang tidak tercampur termasuk zat yang heterogen. Untuk zat yang tercampur yaitu zat homogen. Jadi yang termasuk heterogen ada pasir, beras, dan minyak. Sedangkan yang untuk homogen ada gula dan susu. Nah, sekarang Nadine sudah tahu bukan perbedaan dari zat heterogen dan zat homogen? Iya, tahu. Kalau heterogen adalah zat yang tidak tercampur oleh campurannya, sedangkan zat homogen adalah zat yang tercampur dengan campuran. Jadi, zat campur adalah zat yang terdiri dari kumpulan dua zat tunggal atau lebih. Zat campur dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah dua zat campur yang tercampur dengan sempurna, sedangkan heterogen adalah dua zat yang tidak tercampur dengan sempurna. Kesimpulannya adalah pasir, minyak, dan beras merupakan zat heterogen, sedangkan gula dan susu merupakan zat homogen. Nah, itulah hasil dari praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redian Sarifin, NPM 19720-178. Kali ini saya akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya, yaitu kelas 5, yang akan dibantu oleh dan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktek kali ini. Yang pertama, gelas, pensil, air, 2 potongan kardus yang sudah dibolongi, cermin, dan senter. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Untuk melakukan praktiknya, kita memerlukan 2 buah kardus yang sudah dibolongi dan senter. Coba lakukan. Kardus diletakkan sejajar. Ini yang disebut dengan cahaya merambat lurus, tembus ke sana, merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktiknya yaitu gelas dan senter. Coba lakukan. Buktikan cahaya dapat menembus benda bening. Artinya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Untuk melakukan prakteknya, kita butuhkan cermin dan senter. Coba dilakukan. Bukti cahaya dapat dipantulkan. Senter di sini tidak lurus dengan kardus, melainkan diluruskan dengan cermin. Cermin memantulkan cahaya ke kardus. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Untuk melakukannya, kita membutuhkan gelas, pensil, dan air. Coba perhatikan pensil yang kita masukkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Pensil seperti biasa saja, namun berbeda dengan
dengan setelah kita menuangkan air ke dalam gelas. Pensil akan terlihat seperti patah. Itu yang disebut dengan pembiasan cahaya. Dari praktek yang kita lakukan tadi dapat disebutkan ada 4 sifat cahaya. Pertama, cahaya menembat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibangkitkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.